saya berpuasa di bulan Ramadan 30 hari karena Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz. Oh iya. Apakah diperbolehkan? Itu selanjutnya malam kedua tak usah niat lagi. Ya, kalau soal itu, imam kita itu madhab apa? Syafi'i, madhab yang 4 Ustaz. Iya, Syafi'i. madhab yang 4. Sampean itu ya ikut yang mana? Yang Imam Syafi'i Ustaz. Oh, yang imam. Iya. Iya. Kebetulan ini juga sempat viral. Iya. Kalau soal masalah niat. Niat itu Imam Syafi'i saja itu menganjurkan ketika niat puasa malam pertama, khusus malam pertama. Niat khusus malam pertama itu Imam Syafi'i menganjurkan pada Imam Malik, yang mana Imam Malik itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang ada di luar sana dan juga teman-teman yang ada di sini tentunya. Pada kesempatan malam hari ini adalah kesempatan perdana kita, yang mana program kita pada malam hari ini yaitu podcast. Dan narasumbernya, ya, perlu diketahui narasumbernya itu alumni Taufikur Rahman, yaitu Al-Ustadz Sumrawi. Mungkin sebelum kita membahas tentang apa tema kita pada malam hari ini lebih mendalamnya lagi ya teman-teman, perlu kiranya kita mengetahui atau profilnya itu apa. Apakah dia seorang pengusaha yang mana sekarang marak-maraknya mahasiswa itu adalah sebagian dari menunda pengangguran saja, atau dia adalah seorang kiai. Mungkin lebih jelasnya saya perserahkan kepada beliau, yaitu Al-Ustadz yang mulia Al-Ustadz Sumrawi. Dipersilakan Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia dan saya muliakan pengasuh Yayasan Taufikur Rahman dan juga segenap dewan guru dari beberapa tingkatan yang ada di Yayasan Taufikur Rahman ini, dan juga pekerja paling ikhlas yaitu tim media Yatra ini, semoga terus sukses dan berkarir. Amin 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 amin. Dan juga sahabat MC yang merupakan Gus saya, putra dari guru saya yaitu Kesafrawi. Dan pada malam hari ini saya diberi kesempatan pertama. Mungkin apa yang perlu saya beritahukan kepada mereka? Mungkin alamat, nanti apabila ada mungkin teman-teman di luar sana ada yang mau ngundang Gus sekalian gitu. Kan ini sebagian dari promosi sebenarnya. Ya, saya ini kalau ingin tahu nama saya, ya nama saya Sumrawi. Nama media saya itu Rawi El Hamzi. Punya apa saja akunnya Ustaz? Ya, pertama itu saya punya Facebook sekitar tahun 2012. Sudah lama. Itu pertama punya Facebook. Terus Instagram, WA, apa lagi ya? Kalau IG Ustaz? Ya IG, ya Instagram ada, itu. IG, terus TikTok mungkin ada Ustaz? TikTok ya insya Allah ada, tapi keluaran 2025 baru punya, dan pengikutnya baru 13. Mungkin bisa di follow teman-teman. Ya, nama di TikTok itu ya nama saya sendiri, Sumrawi. Ya, bisa dicerna teman-teman. Kalau masalah saya itu pengusaha atau tidak, itu saya pengangguran sukses. Ya, siap. Saya setiap harinya itu pagi itu mengajar, terus sore juga mengajar. Di mana saja Ustaz? Iya, kalau pagi diantaranya ya di Taufikur Rahman di SMA, terus di Nurul Huda,
Ya. Terus di Pondok Pesantren Al Usmuni Tarateh. Oh, Kalau di Tarateh itu saya mempunyai pagi SMP plus, sorenya itu juga punya bagian. di sana juga Ustaz. Iya, kalau sorenya di sini itu di Polai, Pondok Pesantren Al Bustan 3. Di Kiai Bahrul sana. Iya. Ya setelah maghrib juga saya mengajar. Di mana Ustaz Jadi, kira-kira? ya di rumah. Jadi Karena ini profilnya untuk ya pekerjaannya nggak jelas, tapi dia seorang kiai, bisa dikatakan seorang kiai karena untuk mengajar sudah di Al Usmuni, di Taufikur Rahman sendiri dan juga di Al Bustan, dan di rumahnya juga mempunyai santri. Kayak gitu Ustaz. Mungkin kita lebih ke dalam lagi Ustaz. Tema kita kan pada malam hari ini yaitu tentang puasa. Pengertian puasa, mungkin teman-teman sudah mengerti apa itu puasa, tapi belum mengetahui puasa, hakikat puasa yang sebenarnya itu apa. Apakah cuma sekedar menahan lapar dan haus mungkin Ustaz? Mungkin ada pengertian lain Ustaz selain itu Ustaz. Oh iya. Ya kebetulan sekarang bulan puasa. Iya. Jadinya sebelum kita mengetahui apa itu puasa, perlu diketahui bahwasanya puasa itu banyak macamnya. Dari segi etimologi ataupun dari segi bahasa, Iya. itu adalah menahan diri. Jadi ketika kita menahan diri dari tidak berbicara, tidak bergerak, ataupun menahan dari apapun, menurut bahasa, menurut etimologi itu sudah dikatakan puasa. Iya, iya. Apalagi menahan yang lain. Terus kalau menurut istilah, apa istilah itu? Terminologi kalau tidak salah seperti itu, bahasa sekarang, itu memang ibadah yang ditentukan oleh syarak, sehingga kalau kita berpuasa itu harus menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, baik itu membatalkan puasanya ataupun membatalkan pahalanya. Karena menurut istilah itu puasa itu mempunyai pahala. Beda dengan halnya yang bahasa. Kalau bahasa setiap menahan itu pastinya dikatakan puasa. Menahan apa saja itu? Menahan apa saja. Namun di dalam hal itu tidak mempunyai efek apa saja, apa-apa. Kalau di dalam istilah itu ada. Setiap kita menahan diri dari makan, minum dan sesuatu yang membatalkan, dan juga waktunya ditentukan. Itu yang wajib. Iya. Kan ditentukan sudah. Iya. Tentukan setiap bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, dan termasuk rukun Islam yang nomor berapa? Berapa? Loh, sudah lupa dia. Nomor berapa? Syahadat, sholat, puasa. Nomor 3 Ustaz. Ya. Iya. Nah, kalau seperti ini Ustaz, kan ya ini kemarin saya Ustaz, pengalaman saya itu kalau puasa itu setengah hari sampai adzan zuhur. Apakah itu sebagian dari pengertian yang syar'i itu ya Ustaz? Oh ya. Ya, apakah masuk ibadah juga kalau setengah hari? Kan Ustaz? di dalam puasa, ya maaf barusan belum dilanjutkan, Iya. lantas ditanyakan kembali. Menurut istilah syara itu menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Lah, lantas bagaimana kalau kita hanya separuh dari jam 4 sampai jam 12 umpama? Ya itu termasuk puasa juga. Karena sudah menahan. Iya. Tapi puasanya itu tidak sempurna. Oh, iya. Karena harus syaratnya yang akan dikatakan puasa menurut istilah adalah ketika kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Matahari juga. Dan untuk yang biasa kita lakukan semisal separuh, Iya, Ustaz. itu mungkin untuk anak-anak yang untuk melatih. Semisal kita baru umur 5 tahun, 7 tahun, seperti Iqlil, ini biasanya enggak kuat ini. Ya.
Ya berhubung di sini audiennya ndak Masih belum balik. kelihatan semua. Di sini audiennya banyak. Iya. Mungkin ini live ataupun YouTube bisa bahwasanya di Taufikur Rahman ini mengadakan podcast ini memang audiennya banyak. Iya, Ustaz. Terus Ya kalau seperti itu, Ustaz. Ini ada juga terkait bagi Ustaz, bagi pekerja, Ustaz. Kan kita tidak mengetahui, Ustaz, pekerjaan si A itu seperti apa, tidak tahu, Ustaz. Jadi kemungkinan besar si A itu ya bekerja di bulan puasa itu sedang-sedang saja, tapi untuk si B itu lebih menghabiskan tenaga, Ustaz. Apakah diperbolehkan atau ada hukum yang menolerir tersebut? semisal rukhsah ataupun dispensasi. Iya, dispensasi itu, Ustaz. Kalau masalah puasa bagi siapapun, perempuan ataupun laki-laki yang balik, pekerja ataupun tidak pekerja, itu semuanya diwajibkan. Dan bagi pekerja berat pun, semisal pekerjaannya itu memikul apa dari jarak sini sampai jarak di mana itu, sampai itu tidak kuat, itu saja pekerjaannya kalau setiap hari itu tetap diwajibkan berniat di waktu malam dan juga disunatkan bersahur. Nah, nanti kalau sudah tidak mampu dan tidak kuat sama sekali, itu tidak kuatnya nanti banyak persyaratannya. Oh iya, Ustaz. Iya, intinya bagi pekerja apapun, seberat apapun, di waktu malam tetap wajib berniat dan tetap disunatkan bersahur. Dan melanjutkan puasa sampai di mana itu kemampuannya. Mampu jam 10, ya jam 10 boleh berbuka. Mampu sampai jam 2, ya jam 2 berbuka. Tapi kalau sudah jam 2 itu eman-eman. Tinggal sebentar. Eman Iya. Ya. Ini kembali ke masalah yang kemarin, Ustaz. Iya. Ya, maaf sebelumnya, Ustaz. Ini kemarin itu kan sempat viral terkait niatnya, Ustaz. Iya, niat. Niatnya itu kan ada yang mengatakan itu Somawadin andai seri Ramadana dan juga Ramadhani itu, Ustaz. Nah, itu gimana itu? Kan kemarin sempat viral itu. Mungkin perlu apa itu teman-teman di luar, Ustaz? Ya kalau soal itu kita membutuhkan ilmu yang namanya ilmu sorof dan ilmu nahu. Oh iya, Ustaz. Dan yang paling bisa menjelaskan hal itu mungkin termasuk ini juga promo dan sudah ada di SMA ini dan juga SMTS yaitu Al-Miftah lil Ulum Sidogiri itu ada. Di sana menjelaskan bahwasanya di dalam niat tersebut yang benar adalah Ramadhani. Karena Ramadhani itu menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah hadhis sanati. Nah, memang Ramadhani adalah isim tidak munsorif. Isim ghairu munsorif yang mana ilatnya itu sampai ilat 2, yaitu ilat alif dan nun dan juga ilat karena nama bulan. Nah, tapi ilat tersebut tidak berpengaruh pada ghairu munsorifnya kalau sudah menjadi mudhaf. Karena syaratnya ghairu munsorif kalau sudah mudhaf ataupun ada alnya maka hilang. Ya. Berarti yang benar itu nawaitu sama ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Jadi mungkin hanya seperti itu. Berarti untuk menentukan Ramadhani harus mengetahui ilmunya dulu, Ustaz. Iya. Ya mungkin apa saja itu semuanya dengan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kalian itu ingin dunia maka harus tahu ilmunya. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi juga. Orang yang berkehendak untuk akhirat maka harus mengetahui ilmunya. Jadi semuanya dengan ilmu. Iya. Makanya ilmu itu mahal, Ustaz. Ya, lanjut Ustaz. Gimana Ustaz? Ya. Dan juga ini terkait Ustaz. Kalau di kampung ya Ustaz, di rumah saya itu ada ya sepuh orangnya sudah. Niatnya itu bisa 30 hari. Jadi niat malam pertama, setelah malam kedua
itu sampai selesai nggak usah niat, apakah diperbolehkan Ustaz? Tapi niat yang pertama itu langsung itu bahasa Maduranya Ustaz, saya berpuasa di bulan Ramadan 30 hari karena Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz. Oh iya. Apakah diperbolehkan? Itu selanjutnya malam kedua tak usah niat lagi. Ya, kalau soal itu imam kita itu madhab apa? Syafi'i Ustaz. Madhab yang 4 Ustaz. Iya. Syafi'i. Madhab yang 4. Sampean itu ya ikut yang mana? Yang Imam Syafi'i Ustaz. Oh, yang Imam. Iya. Iya. Kebetulan ini juga sempat viral. Iya. Kalau soal masalah niat. Niat itu Imam Syafi'i saja itu menganjurkan ketika niat puasa malam pertama, khusus malam pertama. Niat khusus malam pertama itu Imam Syafi'i menganjurkan pada Imam Malik, yang mana Imam Malik itu memperbolehkan niat puasa sebulan suntuk, sebulan penuh. Iya. Jadi niatnya bagaimana? Nawaitu samagadin jami'a nawaitu samagadin an adai jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Jadi taklidan ada sebelum lillahi ta'ala taklidan li imami Malik. Oh. Ada seperti itu. Berarti nawaitu samagadin an adai fardhi syah an adai jami'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati taklidan li imami Malik fardhan lillahi ta'ala. Jadi ada tambahan. Ada tambahan. Itu Imam Syafi'i yang menganjurkan. Takutnya itu di malam-malam berikutnya takut ada yang lupa. Oh iya Ustaz. Jadi meskipun setelahnya yang malam pertama itu berniat kembali, ya tidak apa-apa. Namun kalau lupa itu sudah dianggap cukup di malam pertama. Tapi syaratnya di malam pertama. Oh iya Gitu, Ustaz. ya. Kalau di malam pertama, di malam kedua mau berniat seperti itu tidak bisa menurut Imam Syafi'i yang naklid pada Imam Malik. Jadi boleh. Boleh. Iya. Tapi ya ada syaratnya. Malam pertama. Malam pertama juga ditaklidkan kepada Imam Malik. Oh iya Ustaz. Jadi sudah terang kita dari ketidak mengetahui apa yang itu, bagaimana caranya niat 30 hari, bagaimana puasanya bekerja, kita sudah mengetahui. Jadi teman-teman janganlah banyak alasan untuk tidak berpuasa Ustaz tentunya. Dan selanjutnya Ustaz, ini kan sebentar lagi juga, bukan sebentar lagi sih Ustaz, ini merembet sedikit Ustaz, itu rukun Islam Ustaz. Yang ya, nomor Islam 3. Nomor 3 kan puasa Ustaz. 3, 4. 4 kan zakat Ustaz. Oh ya 4 zakat ya. Maaf ya Ustaz, kenapa kan kalau Iya. saya membahas tentang zakat itu. Ya tapi yang zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah yang Iya, lain. Kalau masalah zakat yang lain, ya enggak apa-apa juga. Bisa ditanya ke rumah enggak apa-apa. Iya. Langsung dicatat nomornya nanti. Iya. Mungkin perlu promosi juga Ustaz. Iya. Ya. Seperti ini Ustaz. Ini kasusnya bagi orang yang meninggal Ustaz. Oh. Iya, zakatnya bagi orang yang meninggal itu Ustaz. Kan kita tidak mengetahui ajal kita itu kapan Ustaz. Jadi perlu kita mempersiapkan karena ini sebagian dari rukun. Kayak gitu. Bagaimana bagi orang yang meninggal di bulan puasa gitu ya. Yang hampir menyentuh mungkin tanggal 15 ke belakang dia meninggal, dan zakatnya gimana Ustaz? Oh iya. Kalau masalah zakat fitrah itu kan yang wajib ketika masuk nahar ataupun masuk hari raya Idul Fitri. Iya, Ketika terbitnya matahari Idul Fitri itu kewajiban untuk membayar zakat. Oh, iya, Ustaz. Namun kebanyakan kan sekarang didahulukan. Nah, dengan arti takjiluz zakat, mendahulukan zakat fitrah sebelum wajib. Ya juga itu diperbolehkan. Semisal sekarang sudah mau berzakat fitrah, itu boleh. Oh, iya. Nah, lantas kewajibannya bagaimana? Kalau nanti meninggalnya sebelum kewajiban, dengan arti sebelum kena wajib, maka itu zakat fitrahnya tidak wajib. Namun kalau meninggalnya itu sudah wajib, dengan arti semisal sudah ada terbit matahari ataupun masuk waktu tanggal berapa?
Ya kalau takmil berarti tanggal 30 tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Meninggalnya tepatkan ke itu tanggal itu, maka itu diwajibkan membayar zakat. Kalau sebelumnya ataupun nanti setelahnya itu tidak wajib. Iya. Jadi hampir sama dengan zakat-zakat yang lain. Iya. 1 tahun berarti Ustaz. Iya, kalau zakat yang lain itu tetap 1 tahun. Ya hitungannya tahunnya itu berbeda. Tergantung, bukan tentu bulan puasa tidak. Kalau mulainya itu bulan Maulid berarti dihitung dari bulan Maulid, bukan dari bulan puasa. Beda. Iya, Ustaz. Iya. Oh ya Ustaz. Jadi zakatnya itu mengikuti bulan Ramadan apabila manusia ya Ustaz. Ya. Tanggal 1 kalau pembayaran zakat Tanggal 1 Syawal itu wajibnya. wajibnya ya Ustaz. Namun kalau didahulukan itu tidak apa-apa. Didahulukan, maksudnya didahulukan, dibayar terlebih dahulu sebelum wajib. Dibayar bulan Ramadan tanggal 1, 2, 3 ataupun tanggal 25 itu boleh. Itu namanya takjiluz zakat, mendahulukan zakat sebelum wajibnya. Lalu kalau untuk orang yang meninggal Ustaz, karena di rumah saya Ustaz, itu ada orang meninggal, pihak ahli waris itu istilahnya mau menzakati. Bukan Ustaz. Mengganti puasanya Ustaz, katanya Ustaz. Oh iya. Itu gimana Ustaz? Apakah benar seperti itu atau cuman persepsi orang kampung saja gitu? Bahwasanya ada pengganti, maksudnya agente yang bahasa Madura ya agente Ustaz. Ya, mengganti puasa ataupun mengganti sholat orang yang memang kewajiban itu hukumnya sunat. Oh ya. Jadi kalau mengganti sholatnya ataupun puasanya orang yang telah meninggal yang memang tertinggal ataupun orang yang sudah tidak bisa mengerjakan itu boleh. Ya. Tapi kalau puasa ataupun sholat bagi orang yang tidak meninggal dengan arti digantikan orang-orang lain, itu kebanyakan dari beberapa ulama yang baik dari 4 mazhab tersebut itu tidak memperbolehkan. Intinya kalau sudah meninggal boleh diganti. Itu yang berhukum sunnah. Jadi kalau tidak meninggal cuma sakit, itu tak boleh. Kewajiban orang tersebut. Kewajibannya orang yang meninggal karena ibadah badan kan itu ibadah badan kan. Ibadah badan yang boleh diganti hanya 1 dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Jadi kalau sampean itu masih hidup namun untuk berangkat ataupun tidak bisa nyampai ke Mekah itu umpama, semoga kita sampai semua. Amin. Sampai di Mekah itu tidak bisa mengerjakan ibadahnya, rukun-rukunnya. Tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, malahan tidak bisa wukuf mungkin, karena itu bisa digantikan. Ibadah badaniyah yang boleh diganti ketika hidup itu hanya 1, ibadah haji. Jadi kalau sholat orangnya masih hidup, puasa orangnya masih hidup, mau diganti ya tidak boleh. Gitu. Ya Ustaz. Ini sudah banyak ilmu pencerahan kepada kita semua sebenarnya. Ini bukan mencerahkan. Apa Ustaz? Hanya kita berbagi dan bisa untuk saling bertukar pendapat. Dan ini semuanya ada referensinya. Oh ya Ustaz. Kenapa saya tidak pakai referensi? Kan ini podcast. Iya. Karena ini bukan ceramah ataupun Iya Ustaz. Iya. Bincang-bincang santai. Iya, bincang-bincang santai. Mungkin dulu Ustaz, minumnya dulu Ustaz. Oh iya. Saya tidak biasa air putih. Air putih. Mungkin teman-teman ambilkan apa itu teh. Ini penyaji gak bisa gimana? Ini sebenarnya lagian ini anunya tidak bermerek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya Ustaz ada tim konsumsi sebenarnya Ustaz. Iya. Entah kenapa ini keteledoran teman-teman mungkin. Ya tidak apa-apa. Untuk yang tadi itu ada persyaratan. Tadi lupa memberikan persyaratan untuk pekerja ataupun untuk kuli dan intinya orang-orang yang bekerja yang boleh untuk tidak berpuasa
namun tetap wajib berniat kan? Tetap wajib berniat dan wajib juga sunnah juga bersaur. Ini ada catatannya. Oh ya Ustaz. Pekerja tersebut wajib berpuasa, boleh berbuka dengan 6 syarat. Oh ya. Pertama, pekerjaannya tidak bisa diundur ke bulan setelahnya atau tidak bisa dimajukan. Semisal harus bekerja di bulan Ramadan karena mungkin bekerja kepada orang. Ya, Kalau tidak bekerja di bulan ini ataupun ditunda 1 hari pun kerugiannya banyak, semisal. Ini kan namanya tidak bisa ditunda. Maka persyaratan 1, pekerjaannya tidak bisa ditunda ke bulan setelahnya atau tidak bisa dimajukan ke bulan sebelumnya. Yang kedua, tidak bisa bekerja di malam hari. Pekerjaannya tersebut tidak bisa dikerjakan di malam hari. Ya kalau bisa dikerjakan di malam hari, lebih baik kerjakan di malam hari, siangnya itu berpuasa. Karena tidurnya orang puasa. Iya. Pahala itu katanya. Naumus shaim ibadah. Oh, Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Iya. Yang ketiga, terjadi kesulitan yang sangat dalam untuk berpuasa hingga memperbolehkan tayammum dan untuk menjalani salat yang duduk. Dengan arti, kalau nanti berpuasa itu terjadi kemudaratan yang sangat besar yang sehingga bisa memperbolehkan tayammum dan memperbolehkan salat duduk. Karena tidak bisanya kalau berpuasa tidak bisa berdiri. Oh, iya, ataupun kalau berpuasa tidak bisa menyentuh air. Itu kan namanya sangat mudarat. Sangat musyakat. Yang keempat ya seperti yang tadi, tetap wajib niat di malam hari dan tetap disunatkan untuk sahur dan meneruskan sampai waktu yang memang dia mampu. Ia mampu jam 10, ya sampai jam 10. Mampu sampai duhur ya sampai duhur. Itu tergantung kemampuannya. Terus yang terakhir adalah tidak boleh menyalahgunakan keringanan. Ya karena untuk tidak berpuasa seperti ini. Itu namanya menyalahgunakan keringanan. Dengan arti begini, pekerjaannya kata-kata menyalahgunakan keringanan, pekerjaannya dibuat alasan untuk tidak berpuasa. Iya. Ya ini terkait juga Ustaz. Di mana isyarat nomor berapa? Kalau nggak salah nomor 5 Ustaz. Di mana boleh berbuka semampunya Ustaz, dan semampunya berpuasa. Kan tadi dijelaskan juga Ustaz, yang dikatakan berpuasa itu menahan gaplah untuk kalangan saya Ustaz. Yeah. Itu menahan lapar dan juga minum ya. Menahan lapar juga haus, bukan minum. Lapar haus dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Untuk yang pekerja tersebut Ustaz kan diperbolehkan untuk berbuka semampunya. Yeah. Apakah hal tersebut harus dikodok Ustaz di lain hari? Kalau soal itu ya ini bocoran. Dengan arti kan tadi tidak ditanyakan. Terus selanjutnya bagaimana untuk bekerja? Ya tetap harus mengganti. Tetap mengganti. Iya, karena di bulan puasa itu namanya tidak berpuasa. Namun tetap wajib berniat dan sunat berpuasa, ada sunat bersahur dan meneruskan sampai di mana mampunya. Dan juga kalau sudah tidak full, berarti kewajibannya tetap mengganti dan mengqadai di luar bulan Ramadan. Oh iya Ustaz. Jadi tetap ya Ustaz. Tetap. Kalau masalah kewajiban itu tetap wajib diqada dan tetap juga semisal seperti sholat. Sholat ini tidak bisa bersolat karena tidak mempunyai baju sama sekali. Hanya ada penutup semisal soal. Ini katanya orang Jawa ini soal. Katanya orang Madura itu saleber. Hanya memiliki saleber. Saleber semuanya itu tidak punya. Lah tetap wajib sholat dengan pakaian seadanya. Bukan langsung tidak punya bisa penutup aurat tidak wajib sholat, tetap wajib. Lihormatil waktu itu. Iya, karena lihormatil waktu. Iya. Namun ketika kita punya sudah diganti kembali sholatnya.
Karena wajib. sholatnya di waktu itu hanya lihormatil waktu. Oh. Sholatnya yang nanti kalau sudah punya ya tetap diganti. Ya sama seperti itu. Oh iya Ustaz. Berarti puasanya pekerja tersebut lihormatil waktu, harus menghormati bulan Ramadan. Kita tetap wajib berniat, wajib sunnah berpuasa, dan wajib meneruskan sampai mampunya. Oh iya Ustaz. Di luar nanti kalau tidak mampu tetap harus mengqadanya. Oh iya Ustaz. Gitu. Kalau seperti ini Ustaz, kan itu sudah kan seumpama saya pekerja Ustaz, pekerja berat gitu, seumpama Ustaz. Saya mampunya sampai jam Memangnya mau jadi pekerja berat? 12. Ya enggak Ustaz. Loh, kok bisa? Ini contoh. Pekerja keras. Pekerja keras ya Ustaz. Pekerja keras gitu Ustaz. Mampunya itu sampai jam 12. Kan itu kan boleh berbuka. Iya. Kalau berbukanya itu secara terang-terangan Ustaz, gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Ya, karena ini ada MBG itu Ustaz. Karena untuk menghormati orang yang berpuasa Oh ya Ustaz. tidak harus dengan kita diam-diam. Oh ya. Kita itu menghormati orang berpuasa bagaimana sekiranya orang berpuasa itu tidak terganggu. Terhadap perilaku kita Ustaz. Iya. Oh iya. Sampean itu untuk menghormati orang berpuasa. Sampean berpuasa, tapi ketika ada orang yang berpuasa itu selalu mengganggu. Itu juga termasuk mengganggu orang yang berpuasa. Dengan arti kita itu kalau makan, cara menghormati itu bagaimana? Bukan langsung makan. Saya makan sekarang. Nah itu namanya mengganggu. Mengganggu ya. Iya. Kalau izin terlebih dahulu, saya boleh makan di sini enggak? Boleh makan terang-terangan. Kenapa bisa terang-terangan? Saya akan pekerja berat. Iya. Saya tidak mampu. Lah, diizini ya boleh. Oh iya Ustaz. Masalah terang-terangan intinya itu bagaimana kata sampean? Ya seperti itu Ustaz. Iya iya. Ya tapi lebih baiknya untuk kita itu husnudzon ataupun berbaik sangka ataupun cara kita untuk berbuka puasa. Ya memang lebih baik untuk tidak diterang-terangkan, tidak dipamerkan atau tidak bagaimana itu. Karena kita melakukan sesuatu saja, apapun yang kita lakukan meskipun benar, prasangka orang lain itu berbeda. Iya. Jadi lebih baiknya itu tidak terang-terangan. Ya Ustaz. Iya iya. Ya ini sangat berharga kepada saya tentunya Ustaz, dan juga kepada teman-teman Ustaz. Untuk yang paling terakhir Ustaz, ya Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu Ustaz. Oh iya. Ya, karena ini adalah pertama juga dengan tema pada bulan puasa, tema puasa pada malam hari ini. Untuk yang terakhir permintaan dari saya pribadi Ustaz kepada Ustaz, tolong berikan saya ya kepada teman-teman juga sih, berikan quotes istilahnya atau kata-kata motivasi gitu Ustaz, untuk kita menjalani bulan puasa lebih baik, khususnya para pekerja yang di sana, untuk selalu semangat bahwasanya ini adalah kewajiban, jadi harus dilawan gitu Ustaz. Oh iya. Ya, seperti itu Ustaz. Kata-kata itu yang bisa bermanfaat dan bisa menyentuh orang lain. Mungkin ada makola itu Ustaz, dari siapa Ustaz? Ya dari saya sendiri. Oh iya. Kan sampean mintanya dari saya. Iya, Ustaz. Benar, Kalau benar. saya mengambil dari makola ataupun dari orang lain itu namanya bukan kata-kata. Iya Ustaz. Benar. Ya intinya untuk kalian semua, pekerja berat khususnya ataupun orang-orang yang tidak biasa berpuasa, kalau yang sudah biasa itu bekerja berat apapun itu pasti mampu dan kuat. Ya kan kita itu diajari. Ini sebelum kata-kata ya. Kita itu sudah diajari bahwasanya sebelum menghadapi bulan Ramadan itu kita sudah diajari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Sambut bulan Ramadan dari bulan Rajab. Di bulan Rajab ada disunatkan berpuasa.
Di bulan Sya'ban juga disunatkan berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, di 1 bulan Rajab akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Iya. Itu sudahlah. Alah, bagaimana orang-orang terdahulu menghadapi puasa? Ya dari itu. Oh iya. Dari bulan Rajab sudah berpuasa, melatih latihan diri. itu, Iya, latihan. Bukan moro-moro seperti saya, mungkin seperti sampean. Tidak dapat kemungkinan. Iya, tidak dapat kemungkinan. Ya terutama saya. Tapi insya Allah kalau bulan-bulan penting ataupun bulan-bulan yang dianjurkan, insya Allah khususnya para santri itu bisa untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah. Ya, Amin. amin. Jadi kita sudah dilatih. Kalau orang yang sudah biasa menghadapi bulan Ramadan itu tidak kaget. Kaget ya, benar Ya. Ustaz. Baik orangnya ataupun badannya, apalagi perutnya. Nah. Jadi untuk para pekerja, para santri, para murid dan orang-orang yang menyaksikan ini, pekerjaan itu untuk menafkahi itu wajib. Puasa juga wajib. Jadi lakukanlah dengan semangat dan jangan terbebani dengan kewajiban. Jalani dengan baik, jalani dengan senang hati. Pasti di situ ada hikmah yang tersembunyi. Amin. Ya, karena ini sudah seperti apa yang saya katakan tadi Ustaz, sudah setengah jam kita berbincang-bincang ya Ustaz. Sudah setengah jam ya? Iya, agak kerasa Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Dan semoga ini menjadi amal kita untuk kita yang gimana Ustaz? Amal untuk kita bawa atau kita persiapkan untuk menjalani puasa ke depan, karena kita masih 1 minggu berpuasa. Iya. Ya. Dan sampai jumpa di lain waktu lagi, karena setelah ini Ustaz, setelah ini untuk yang minggu depannya lagi kita akan membahas beberapa tema, mesti ada 2 pertemuan lagi Ustaz. Bagus. Semoga Taufikur Rahman semakin berkembang dengan adanya media ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dari saya, apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan kepada hati kalian semua, mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.